Di tangan Marsyanda, sampah punya makna lain. Kemarin masih dalam rangkaian peringatan ulang tahunnya yang ke-16, Marsyanda yang juga Duta Lingkungan Hidup mengajak para anak yatim piatu dan anak jalanan bersama-sama membersihkan lingkungan sekitar daerah Kalipasir. Turut diajak pula pesinetron Niki Tirta dan Abdi Sleng. Semuanya berbaur, saling bahu-membahu memisahkan sampah organik dan anorganik. Yang tahu satu-satunya bahwa itu anak siapa, itu adalah si wanita, bukan si pria gitu. Nggak mau, saya nggak pernah nuduh-nuduh. Apalagi menuduh seenaknya menantu saya dibilangin begitu-gitu, saya tidak pernah menuduh. Mereka memang pengen bercerai baik-baik, ya bercerai baik-baik. Ya mereka udah dewasa kan. Memang Ferry dengan Early ya sudah berpisah awal tahun 2005 ya. Tapi hubungan kami masih tetap baik-baik. Ya seperti saudara, mudah-mudahan dengan kejadian seperti ini menjadi hikmah yang terbaik buat Early dan Ferry untuk masa depan ya. Semoga Early dan Ferry juga ikhlas menerima semua ini adalah kalau tidak ada izin Allah tidak mungkin terjadi seperti ini ya. Hanya sebuah perjalanan ya. Anak pola orang tua yang ikut kena getah. Itulah yang kini terjadi pada orang tua Ferry dan Erly. Bagaimanapun orang tua tak akan meninggalkan anaknya ketika sang anak sedang berada dalam kebingungan. Saya yang minta dia supaya kamu nanti muncul di hadapan media dan mengkelirkan semua masalah yang menyangkut nama kamu, nama baik kamu, dan untuk masa depan kamu. Selain dari itu kamu nggak usah pusingin lah. Saya bilang begitu. Kamu nggak usah pusingin ada pihak ketiga, nggak usah pusingin ada mantan suami kamu, nggak usah pusingin ada orang-orang lain yang dibilang jadi ayah dari anak kamu, nggak usah pusing masalah itu. Pikirkan sebaiknya and be honest to yourself. Jujurlah pada diri kamu. Itu aja udah cukup. Saya nggak mau membantah apapun juga, saya hanya bilang sabar. Arli pasti bicara. Saya tahu anak saya sifatnya ini, cuman saya memang minta kepada dia jangan buru-buru. Karena saya takut benar kalau dia kena baby blue. Yaitu suatu kondisi di mana seorang ibu yang baru melahirkan sebelum 40 hari bisa sangat labil dan jawaban dia bisa seenak dia nanti. Bukan apa yang sebenarnya. Apa yang kini dialami Erly tentu bukan persoalan yang biasa. Bayangkan saja, Erly melahirkan anaknya tanpa suami. Dalam kondisi seperti itu, orang tentu lebih mudah mencelanya ketimbang bersimpati atas nasibnya. Apakah Erly akan membiarkan anaknya tumbuh besar tanpa tahu siapa ayah kandungnya? Rasanya Erly harus punya keberanian untuk menunjuk hidung lelaki yang telah menanam benih di rahimnya. Kita jangan terburu-buru hanya karena mereka orang terkenal, selebritis, langsung di bring up semuanya. Belum tentu. Kehidupan orang sehari-hari banyak yang lebih parah tapi cuma nggak pernah di cover gitu loh. Ini saya minta gitu loh kepada semua orang untuk ya wait and see. Pada saatnya nanti dalam waktu yang sangat dekat akan muncul dan jangan kaget bila semua orang akan surprise atas hasilnya. Pemirsa, perayaan ulang tahun biasanya meninggalkan sampah yang berserakan. Beda dengan Marsyanda, ulang tahun justru dirayakan dengan membersihkan sampah di lingkungannya. Dan pemirsa, koran seputar Indonesia mulai melebarkan sayapnya ke wilayah Jawa Barat. Sementara itu, pelawak Miing Bagito diam-diam sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Emmanuel Bandung. Kita mulai dengan berita pertama dari Marsyanda. Di tangan Marsyanda, sampah punya makna lain. Kemarin masih dalam rangkaian peringatan ulang tahunnya yang ke-16, Marsyanda yang juga Duta Lingkungan Hidup mengajak para anak yatim piatu dan anak jalanan bersama-sama membersihkan lingkungan sekitar daerah Kalipasir. Turut diajak pula pesinetron Niki Tirta dan Abdi Sleng. Semuanya berbaur, saling bahu-membahu memisahkan sampah organik dan anorganik. Setelah semua sampah dibereskan, Marsyanda secara khusus menghibur anak-anak yatim dan anak-anak jalanan di Taman Ismail Marzuki.
saya pengen ngelakuin sesuatu yang bermanfaat, tapi nggak cuma untuk diri saya atau orang-orang dekat saya, tapi juga untuk orang banyak. Nah, kira-kira apa gitu. Terus idenya keluar dari mama saya, kenapa nggak bikin acara lingkungan aja gitu. Terus acara lingkungan, terus kebentuklah ide kita bikin kita ajak anak-anak jalanan juga, kita mungut-mungutin sampah. Ide itu kekumpul banyak banget ide-ide dari Mas Abdi juga gitu. Iya, jadi ya sekedar pengen ngasih hadiah aja ke anak-anak yatim dan anak-anak yayasan. Jadi terima kasih aja dan saya harap mereka seneng lah bisa saya ajak di sini gitu. Karena memang itu tujuannya gitu kan berbagi kebahagiaan. Usia Marsyanda sudah menginjak 16 tahun. Remaja seusia Marsyanda kebanyakan masih punya segudang cita-cita dan tentunya masih berapi-api untuk unjuk gigi. Dilihat dari tekadnya mengisi hari ulang tahunnya dengan bakti lingkungan, apakah Marsyanda nantinya ingin menjadi pejuang lingkungan hidup melalui lagu-lagunya? Saya punya rencana pengen bikin lagu yang bertemakan lingkungan, tapi sampai sekarang belum sempat bikin, tapi akan ada. Yang jelas lebih gede, lebih dewasa, terus banyak banget pelajaran yang udah saya ambil, yang saya dapetin, terus ada semangat baru lagi di saya untuk terus ngejar cita-cita saya, semua cita-cita saya ada semangat baru lagi. Masyarakat Jawa Barat kini bisa menikmati kehangatan berita koran seputar Indonesia. Peluncuran perdana koran Sindo dilangsungkan di Kota Bandung. Dalam acara peluncuran itu, artis-artis KDI dan API diundang untuk meramaikan sekaligus mengakrabkan koran Sindo agar lebih mengena di hati masyarakat. Nama koran seputar Indonesia sengaja dipersingkat menjadi koran Sindo supaya lebih mudah diingat sekalian mengena di hati. Asal tahu saja, koran Sindo ibaratnya koran serba ada. Di situ komplit 16 halaman itu ada food, life, fashion, home, kemudian kesehatan, kid anak-anak, kemudian tren yang semua mengcover kebutuhan-kebutuhan wanita. Rubrik hiburan-hiburan itu loh Mas. Keren-keren. Ada apa sih info-info terbaru dari hiburan-hiburan di Indonesia pasti cepat kita dapat dari seputar Indonesia. Wah, menurut kita ini cocok sekali buat bahan bacaan kita. Iya, perlu kerja keras. Karena di samping itu kita juga menambah pengetahuan, wawasan, dan ilmuwan. Memang pada bisa baca. Yang jelas seputar Indonesia, koran yang ditunggu-tunggu karena komplit semuanya ada. Di saat para pelawak muda finalis API 1 meluapkan kegembiraan mereka di Kota Kembang, ironisnya tak jauh dari tempat mereka meluangkan waktu dengan berbelanja, rekan seprofesi mereka, Dedi Suwandi alias Miing, terbaring sakit di ruang VVIP nomor 8 Rumah Sakit Immanuel Bandung. Meski Miing tidak dapat ditemui, awak Gospot berhasil mendapatkan informasi seputar penyakitnya, yaitu lantaran kolesterol. Pemirsa, Gospot masih menyisakan satu gosip yang tak kalah menarik ya untuk Anda. Raut mukanya tersamar oleh topi hitamnya. Dengan menyimpan rasa ingin tahu, awak Gospot kemudian menghampiri, lantas menyapa keduanya. Ayo urusan apa ya? Jalan-jalan. Kita kan teman duet. Aku sama Mas Agus sedang ada promo album Hitam Putih yang di album itu kita ada 2 lagu yang kita duet. Gitu. Kebetulan sekarang lagi banyak permintaan untuk promo di radio-radio, terus di TV juga ya. Besok Rebo di TV Banten. Nah, untuk membicarakan schedule itu kan nggak mungkin tertelepon gitu kan, harus ketemu karena pas lihat schedule itu apa, schedule Mas Agus apa. Akhirnya misteri identitas pria di balik jaket dan topi hitamnya terbongkar sudah. Dia adalah Agus Dukun, rekan berduet Ratna dalam album terbarunya. Mengenai pertemuan di bawah temaram lampu itu rupanya membahas seputar album barunya. Sekarang semua jadi jelas. Tapi berhubung hari sudah larut, apakah Ratna maupun Mas Heri, sang suami, tidak mencemaskan kehamilan Ratna? Kita kebetulan sedang membicarakan rencana promosi album gitu. Jadi ya dan udah izin suami juga gitu. Jadi ya udah suamiku mengizinkan. Ya udah aku aja yang di rumah jagain Breaking gitu. Sebenarnya sih kalau kondisi aku sendiri sih nggak ada masalah. Bahkan aku kerja terus syuting keluar kota, naik turun pesawat juga nggak apa-apa gitu. Tapi aku memang harus ada tujuannya gitu. Artinya kalau jalan-jalan sekedar jalan-jalan juga aku nggak akan
nggak akan mau gitu, mendingan di rumah, ya kan? Lantaran keduanya terlihat jalan bareng, semula pasti banyak di antara kita berpikir yang tidak-tidak. Nah, untuk lebih meyakinkan pemirsa serta sekaligus memastikan kebenarannya, sebenarnya hubungan kalian sekarang ini sebatas apa? Enggak, hubungan bisnis saja, hubungan teman.